mengapa akhirnya gereja juga merayakan Imlek kalau bagi saya sih. Karena ketika saya datang ke keluarga gitu kan ya, kita nggak nanya kok, kamu agamanya apa? Kamu agamanya apa? Enggak. Yang dibilang apa? Yang dibilang itu gimana kamu hidupnya? Lancar kan? Semoga dipenuhi berkat. Happy kan? Happy. Nah, Selamat datang di Katolik Podcast dan Video Streaming Project. Selamat datang di Project Catholic Podcast and Video Streaming. mantap. Kita udah lama banget nih nggak ngobrol-ngobrol ya. Nah, Iya. sekarang sebelum mulai kita pengen berkenalan. Nama saya Frater Kevin. Saya kedatangan kedua tamu yaitu Frater Sony dan Frater. Berna. Nah, kebetulan kedua saudara kita ini hari ini akan merayakan Imlek nih. Ini udah ada jeruk, udah ada merah-merah, udah ada hiasan angpau sama gambar tahun ini. Merah nih. Merah juga nih ya. Ya yang merah malah saya, bukan yang merayakan. Ya, tapi buat memeriahkan saja. Nah, teman-teman, hari ini kita ingin membicarakan mengenai Imlek. Mungkin sangat jarang, apalagi di tahun ini kan project hampir menjelang 1 tahun ya. Jadi kita ingin membahas mengenai Imlek dari sudut pandang kira-kira sejarahnya seperti apa sih, lalu bagaimana tanggapan gereja, tanggapan kita orang muda, orang Kristiani terhadap tradisi ini. Nah, Frater Sony mau nanya dong nih. gimana? Kan Imlek itu kan banyak pernak-perniknya ya. Kira-kira Frater Sony itu apa aja sih yang pernah Frater Sony lihat dan pernah Frater Sony kenakan ketika Imlek gitu? Ya, yang pasti tuh ya, karena Imlek tuh ciri khasnya adalah suasana yang gembira ya, meriah ya kan. Jadi pastinya warna-warna itu cerah, Frater. Ada warna merah kan ya, warna emas. Nah itu akan banyak terlihat itu. Kayak gini merah. Lalu kemudian barongsai itu kalau kita lihat ada yang warnanya merah, ada emas-emasnya. Nah itu juga. Terus atribut-atribut seperti ini, gantungan-gantungan, lalu kemudian angpau pastinya ada juga ya. Itu untuk memperlihatkan bahwa suasana kita tuh penuh keceriaan. Biasanya juga ada yang warna biru gitu ya, ada campur-campur emas atau hitam campur-campur emas ya gitu ya. Salah. Tapi lebih dihindari sebenarnya warna hitamnya. Kenapa tuh? Karena hitam itu tidak membawa keberuntungan. Itu warna mati, brother. Warna mati. Berkabung. Jadi lebih ke arah yang warnanya ceria kalau Imlek. Lebih ke arah warna yang ceria ya. Betul. Gimana kalau Frater Bernard biasanya pernak-pernik apa yang Frater Bernard pakai sih? Ini angpau kan udah biasa ya. Mungkin di rumah punya hiasan-hiasan khusus. Apa ya? Ya angpau. Angpau itu kan amplop merah ya. Yang ditunggu-tunggu sih ini ya, jujur aja ya. Ini nih sama isinya jelas. Nah, Terus ya jeruk ya, banyak jeruk. Ini gede-gede. Saya suka itu jeruk yang kecil-kecil itu loh. Nggak tahu namanya apa ya. Lebih manis. Jeruk mandarin kecil-kecil gitu ya. Ya apa ya? Ya nggak penting lah namanya apa ya. Kali buka nggak ada biji langsung om. Itu sih kalau saya jeruk, paling barongsai ya. Barongsai. Dudang di mana-mana. Itu untuk memeriahkan suasana barongsai ya. Iya. Dan ini yang penting itu bukan amplopnya. Ya. Yang penting adalah isinya ya. Kenapa isinya Nah, penting, brother? isinya Ini ya gimana? amplopnya penting juga kalau Penting putih itu juga. berkabung. Nah, iya. Iya, jadi kalau lagi Imlek ketemu orang Tionghoa mau ngasih angpau, jangan kasih warna putih, itu tanda kamu ngasih uang duka. Nah, Berkabung, kasih yang merah gitu jangan ya. pakai kasih amplop yang buat kondangan warna putih. Nah, itu. Ya, itu jangan diberikan. Nah, sudah banyak pernak-pernik yang kita gali. Terus sekarang nih, yang penting adalah yang pengen kita gali, kita tanyakan itu bagaimana sih pengalaman Imlek di tengah keluarganya Frater nih. Mungkin dari Frater Bernard, bagaimana merayakan Imlek di tengah keluarga? Ya kalau keluarga saya itu nggak selalu ngerayain Imlek gimana gitu ya.
Yang penting ngumpul, doa bareng, terus makan. Udah itu sih, nggak ada ritual khusus. Hanya kami ngumpul itu menyadari bahwa ya sebagai orang yang dilahirkan dengan matanya sipit gitu ya. Lalu juga memang leluhur kami dari daratan Tionghoa sana, ya kami datang berkumpul mau bersyukur atas penyelenggaraan hidup, ingat lagi siapa kami, dan sesederhana itu sih, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, dan akhirnya pokoknya ngumpul bareng bersyukur atas hidup gitu. Makan-makan ini udah gitu aja sih, simple. Merayakan kegembiraan di tengah keluarga bersama-sama gitu. Iya. Yang penting meriah, suasana kekeluargaan yang hangat dirayakan dalam momen Imlek. Nah, teman-teman, Frater Sony ini punya keunggulan, dia mengetahui sejarah mengenai Imlek ya. Tapi kita gali sedikit aja. Nah, Frat, sebenarnya kami tuh kurang paham nih. Kenapa kayak gini warnanya merah, terus suasananya merah. Apa ada suatu makna filosofisnya dari pernak-pernik yang ada seperti ini gitu? Oke, ini saya jawab sejauh yang saya tahu ya, teman-teman semua. Dulu saya pernah diceritakan oleh nenek saya. Nah, ini cerita leluhur turun temurun ini. Jadi dulu itu kenapa warnanya merah sih? Nah, kenapa kemudian harus ada angpau? Sebenarnya nama aslinya itu hongpao ya. Hongpao. Hong itu kan artinya merah, hongce itu warna merah. Hmm. Pao itu artinya amplop atau kertas gini. Nah, kemudian mengapa harus warna merah? Kalau dulu itu sejarahnya diceritakan kepada saya, ketika tahun baru itu ada istilahnya monster ya, monster atau iblis yang suka memakan ternak. Nah itu aku tahu tuh namanya. Nama monsternya itu kalau nggak salah Nien. Ya, Nama betul. monsternya Nien. Namanya Nien. Nah, itu simbol keburukan sebenarnya. Nah, dia makan ternak, terus kemudian anak-anak juga dimakan sama dia. Jadi gimana cara mengantisipasinya? Kemudian warga sekitar itu bertanya kepada orang bijak. Di situ kemudian orang bijak menjelaskan bahwa si Nien ini, setan ini, monster ini takut sama sesuatu yang berkilauan. Yang berkilauan, yang warnanya mentereng gitu ya. Dan bunyi-bunyian yang keras. Nah, jadi waktu itu langsung warga setempat bilang, wah kalau gitu kita buat aja sebuah kertas berwarna merah. Nah, itu akan ditempelkan pernak-perniknya di rumah-rumah gitu kan. Terus anak-anak gimana caranya? Nah, anak-anak itu dikantongin pakai angpau ini. Maksudnya dimasukin gitu. dikasih saya kira anak-anak dikantongin atau gimana? Itu diculik namanya. Diculik. Iya. Jadi dimasukin gitu kan. Set. Nah, jadi ketika Nian ini ngelihat anak-anak mau diterkam, dan ketika si Nian yang ngelihat ada amplop warna merah, si Niannya takut. Terus dia lari. Nah, kemudian petasan itu juga waktu itu dibuat dengan petasan, kalau kita nonton film-film Cina itu ya, kalau orang menikah itu kan ada petasan warna merah tuh, kayak mercon, gitu naik ke atas kan. Nah, itu petasannya seperti itu dulu, fungsinya untuk mengusir Nian itu, gitu. Bunyi berisiknya dari petasan itu. Dan sebenarnya waktu itu ada juga monster yang bijaksana juga datang. Nah, itu berwujudnya tuh seperti singa gitu. Nah, dia datang kemudian untuk menakut-nakuti monster itu sebenarnya. Nah, akhirnya si monster itu karena bentuknya singa dinamakan barong. Nah, itu sebenarnya asal mula dari barongsai. Jadi karena kemudian si barong ini kan tidak bisa terus-menerus hidup. Nah, meskipun si Niannya sudah kalah, ternyata dia beberapa waktu kemudian kembali lagi. Nah, gimana caranya biar si Nian ini kabur? Jadi si warga itu pinter buat pernak-pernik hiasan gitu, pakaian menyerupai si barong itu. Dan itu dimainkan gitu kan. Jadi dipakai gitu, dan ketika Nian yang ngelihat ada barongnya lagi, dia takut dong. Kok dia masih hidup? Nah, nggak jadi dia. Jadi dia kabur dari kampung. Si Niannya lari gitu.
itu asal mula adanya barongsai juga. Wah, kita jadi tahu banyak ya, mulai dari ada monster nien, ada apa namanya tuh, singa baik, monster baik juga itu yang jadi asal mula dari barong, dan bunyi-bunyian berisik ternyata yang membantu mengusir si monster nien ini. Nah, tadi kan Frater Bedat udah ditanya mengenai tradisi di dalam keluarga. Frater Sony nih punya hal khusus nggak yang biasanya menjadi apa namanya perayaan momen di tengah keluarga ketika Imlek? Momen perayaan ya. Biasanya itu kalau saya 1 hari sebelum Imlek kita ada namanya sembahyang leluhur. Itu biasanya kami itu ngumpul di satu tempat untuk sembahyang leluhur kami gitu. Nah, kan dulu kan saya waktu itu masih kecil tuh udah diajarin doa kan ya. Ya. Sebagai orang Katolik gitu kan ya. Doanya harus pakai tanda salib gitu kan ya. Harus kemudian tangannya dilipat. Terus tiba-tiba pas datang ke rumah paman saya, semuanya ngumpul di situ. Nah, ada altar di situ. Terus habis itu ada foto leluhur saya gitu kan. Altarnya bukan kayak yang di kamar saya pasti. Bukan. Oh, bukan ya. Itu altar adorasi itu. Teman-teman semua ini sukanya adorasi nih ya. Buset. Ini ahli liturgi nih. Nah, jadi altarnya tuh ya ada kayak gini, misalnya jeruk-jerukan gitu ya. Terus ada daging-daging semua macam-macam gitu, ada tahu warna kuning macam-macam gitu. Terus habis itu ada nama leluhur saya. Terus ada fotonya sama ada pot buat nancepin dupa. Gitu kan. Nah, saya bingung tuh. Sebagai orang Katolik, aduh ini boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Terus saya tanya ke bapak saya kan, gimana Pak? Boleh nggak gitu? Udah, kamu doa aja menurut ajaran masing-masing. Intinya mendoakan leluhur gitu. Nenek kakek supaya bisa diterima Yesus di surga. Iya gitu kan. Ya udah akhirnya saya doa gitu, tanda salib. Yang lain pegang dupa gitu. Saya sebelum goyang-goyangin dupanya, saya tanda salib dulu gitu kan. Tanda salib, saya ambil dupa, terus saya doa aja gitu kan. Isinya intinya semoga nenek dan kakek gitu, saya bilangnya popo dan nenek diterima oleh Yesus, masuk surga gitu kan. Dihapuskan dari segala dosa-dosa gitu. Terus habis itu udah saya ikut-ikutan orang depan aja, paman saya gitu, goyang-goyangin dupa gitu. Terus habis itu ditancepin di pohon. Terus habis itu ya udah, setelah itu kita makan bareng. Nah, besoknya itu kita main lagi ke rumah keluarga yang paling tua. Oh iya. Nah, jadi saya ingat itu karena ibu saya itu 8 bersaudara. Nah, kita kumpul ke rumah anak yang pertama. Semuanya ngumpul di situ gitu kan. Nah, di situ ada bagi-bagi angpau. Sebelum angpau dibagi, anak-anak itu harus ngomong kyunghi gitu. Kyunghi gitu. Artinya apa tuh artinya? Ya. Artinya sebenarnya untuk mengucapkan semoga kamu diberkati atau berkat kamu melimpah. Nah, itu. Terus habis itu angpaunya itu juga diberikan dari orang yang tua kepada anak-anaknya. Jadi bukan, nggak boleh kebalik ya. Nggak boleh kebalik. Itu kalau sekarang mungkin maknanya beda. Mungkin ada tambahan makna supaya anak-anaknya itu punya banyak rezeki dan dihindarkan dari malapetaka gitu ya, ketidakberuntungan. Jadi dikasih angpau gitu kan ya. Terus habis itu biasanya dulu saya dikasih tahu juga sih untuk yang menikah kepada yang belum menikah. Nah, ini biar dapat jodoh, cepat dapat jodoh juga. Nah, itu. Dulu saya dikasih tahunya seperti itu, Frater. Nah, kalau misalnya Frater dikasih angpau, nah berarti biar dapat jodoh. Enggak juga. Dapat berkat lah ya. Dapat berkat, terhindar betul. dari kemalangan. Iya. Gitu. Nah, tadi itu sebenarnya Frater Sony itu udah menyinggung sedikit yang menjadi pergulatan kita mungkin ya, menjadi sebuah pertanyaan bagi kita orang Katolik. Nah, kok kita udah Katolik, udah beriman kepada Yesus ya, kok masih merayakan Imlek? Imlek kan tradisi dari saudara-saudara Tionghoa yang ya unik ya, mungkin tradisi yang juga disatukan ke dalam, bukan disatukan apa ya
Saya juga dihargai oleh gereja Katolik. Nah, apa masih boleh kayak begituan mengikuti tradisi? Kayak misalnya begini deh, misalnya kayak ada tradisi Jawa yang juga disatukan ke gereja Katolik. Nah, itu apa masih boleh, Frat, kalau tradisi Tionghoa kita masukkan ke dalam sembahyang Katolik, itu gimana menurut Frater? Kalau sejauh pengalaman saya merayakan Imlek ya teman-teman, banyak orang tuh masih merasa Imlek tuh sebagai acara keagamaan. Nah, persis. Kalau perayaan Imlek nih berarti agama Konghucu nih, Heeh. atau agama Buddha misalnya gitu kan. Berarti kan yang lain nggak boleh dong gitu kan. Mm-mm. Nah, Nanti kita malah kayak, lah kok malah berpaling dari Yesus. nah, persis kayak gitu permasalahannya. Tetapi menurut pengalaman saya sendiri, Imlek itu nggak berhenti sampai di situ. Sebenarnya Imlek kan artinya adalah merayakan datangnya musim semi. Yang tadinya musim dingin, tanaman mati semua, ekonomi mati, kemudian datang musim semi. Orang mulai bisa bercocok tanam lagi, mulai bisa ternak lagi, segala macam, ekonomi mulai naik. Nah, di situ ada kemakmuran. Artinya apa? Berarti di Imlek itu kita merayakan datangnya kesuburan, kemakmuran kan. Nah, di situ maknanya sebenarnya mengapa akhirnya gereja juga merayakan Imlek kalau bagi saya sih. Karena ketika saya datang ke keluarga gitu kan ya, kita nggak nanya kok kamu agamanya apa, kamu agamanya apa, enggak. Yang dibilang apa, yang dibilang itu gimana kamu hidupnya, lancar kan, semoga dipenuhi berkat, happy kan, happy. Nah gitu, diajak makan, ayo makan dulu gitu. Nah, jadi intinya adalah sebagai keluarga kita mau merayakan sebagai satu saudara bersama-sama berbahagia. Nah, bukannya ikut Yesus tuh berbahagia kan? Bahagia Berarti dong. cocok dong kan? Cocok. Nah, berarti merayakan kebahagiaan hidup, mensyukuri hidup. Terus juga di situ ada universalitas, Ada doain arwah juga. ada doain leluhur kan, persis untuk menghormati ibu bapamu kan. Wah, itu bagi saya cocok banget buat Katolik Katolikan kan. Katolik yang umum, universal artinya, tidak membeda-bedakan. Terus kemudian Katolik yang juga merayakan penyelenggaraan hidup, keselamatan yang dilimpahkan oleh Yesus di dalam keluarga. Nah, itu juga muncul di Imlek. Jadi harusnya antara kekatolikan dengan tradisi Imlek itu seharusnya ada nilai yang sama dan bisa dikolaborasikan. Kalau saya melihatnya seperti itu, brother. Wah, tentu ya. Kalau kita lihat tuh sebenarnya banyak kemiripan antara tradisi Imlek dengan tradisi gereja. Tadi sudah dikatakan oleh Frater Sony, mulai dari mendoakan leluhur, terus berdoa bersama, bergembira bersama di tengah keluarga, dan lain-lain. Juga mungkin penggunaan dupa ya, mirip ya sama gereja Katolik kan juga menggunakan wirip sebagai dupa yang bermakna ketika asapnya membumbung ke langit, persembahan kita diterima oleh Tuhan. Nah, mungkin ini sebagai peneguhan nih, hal yang penting. Ini Frater Bernard itu selalu memberikan peneguhan bagi kami di tengah-tengah komunitas ya. Betul. Nah, Frater Bernard bisa memberikan pesan apa nih untuk teman-teman di rumah, untuk kita semua yang ada di sini, itu bagaimana kita menanggapi tradisi Imlek ya sebagai seorang Kristiani. Pasti ya, setelah pembicaraan kita ini pasti banyak orang yang masih berpikir atau bergulat, kok masih ini sih masih Imlekan. Ada juga pastilah yang kayak begitu ya. Bagaimana tanggapan Frater Bernard kita sebagai seorang Kristiani menanggapi tradisi Imlek untuk orang muda ataupun untuk orang tua gitu. Bisa aja nih ya. Saya juga tadi kalau dengerin penjelasan itu udah cukup. Frater Sony udah jelaskan semua panjang lebar, udah lengkap. Saya ngomong apa kalau begitu ya? Kalau Anda bergulat ya nggak apa-apa. Selamat bergulat. Itu bagian dari pertumbuhan iman kita juga. Merayakan Imlek itu bukan sekedar boleh nggak boleh, dosa nggak dosa kalau buat saya. Tadi belajar dari pengalaman Frater Sony, Imlek itu nggak berhenti pada soal ritual keagamaan. Betul bahwa orang-orang Konghucu juga
beberapa aliran Buddhisme itu merayakan Imlek, betul. Tapi ya Imlek itu juga jadi bagian dari budaya. Kalau memang itu bagian dari budaya, nggak ada bedanya dengan ya perayaan-perayaan dengan nuansa Jawa. Juga ada misa-misa dengan tarian-tarian dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat ya di Nusa Tenggara Timur itu ya budaya sama iman jadi satu gitu loh. Betul. Dan itu nggak jadi masalah. Yang sedihnya itu ya tiap tahun itu majalah hidup itu selalu nulis soal Imlek tiap kali mau Imlek. Diulas berbagai kegiatan, ajaran gerejanya diulang. Tapi masih aja ada orang yang saya sedih itu bahwa ya kalau nggak setuju itu tetaplah bersikap Kristiani gitu ya. Jadi kalau memang nggak setuju, keberatan, nggak usah malah justru menghujat dengan kata-kata yang kasar, serampangan, disebar di WA dan lain sebagainya. Masa udah Kristen, udah Katolik masih nyembah berhala, masih kasih persembahan pada leluhur dan lain sebagainya. Ya itu bagian dari pergulatan iman. Dan saya rasa itu juga bukan perkara apa ya, bukan sesuatu yang sangat esensial untuk dimaki-maki gitu ya. Jadi kita mau merayakan kegembiraan awal suatu musim. Apa salahnya di situ? Saya coba memahami orang-orang yang keberatan dengan hal itu. Memang dalam beberapa hal bisa sangat riskan, bisa sangat berbahaya kalau kita melepaskan ini dari iman kita. Dan kadang-kadang cara kita mengadaptasi budaya Tionghoa ini ke dalam liturgi juga kebablasan. Ya wiruk diganti hio, muter-muter. Itu salah ya pasti ya. Ya mungkin nggak salah juga, tapi itu mengganggu gitu loh. Ya kan? Ini cenderung punya konotasi buat arwah, buat leluhur. Sementara wiruk kita itu kan punya arti lain. Kayaknya soal rasa, yang penting tahu tempat, kita diskusikan betul-betul ini cocok nggak sama rasa kita, bukan masalah sekedar benar salah. Ini kalau kayak begitu tuh kaku sekali tuh. Hidup malah nggak bahagia. Nah, buat saya Imlek itu kesempatan untuk bersyukur, punya kehidupan yang selalu diberkati Tuhan, bahwa kita punya kekayaan budaya, punya kekayaan juga interpretasi budaya. Kita juga bersyukur iman kita itu tidak menolak hal-hal baik ini, karena justru hal-hal baik ini kita angkat sebagai sarana kita memuji Tuhan, semakin kenal dengan Yesus yang hadir juga buat semua orang. Jadi sekali lagi kalau ada yang bergulat, saya juga bergulat, para frater di sini juga bergulat. Ya nggak apa-apa, terima aja. Kita jalani bareng-bareng, kita diskusi, kita refleksi. Kalau memang ternyata ada yang keliru, ya kita coba cari yang benar seperti apa. Bukan berarti kita mengutuk satu sama lain. Dan itu jelas tidak Kristiani. Itu. Luar biasa, tentu meneguhkan sekali. Kita tepuk tangan dong untuk Nah, ibu bapak dan teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, tentu banyak sekali yang sudah kita gali dari kedua frater kita ini, dari Frater Sony dan Frater Bernard. Mulai dari sejarah dan tradisi, hal-hal menarik seperti mulai ya cerita dongeng tentang Nien, monster ajaib itulah, dan juga tanggapan dari sisi rohani Kristiani mengenai Imleknya. Satu hal yang ingin saya garis bawahi dari kedua saudara kita ini adalah pertama-tama gereja hadir di dunia ya, itu tentu tidak akan lepas dari tradisi. Semoga kita bisa bergembira bersama dengan saudara-saudara kita yang merayakan Imlek, sehingga ya sebagai ciri khas dari gereja ya kita bergembira. Nah teman-teman, mungkin sudah cukup sekian dari diskusi kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya dengan tema-tema yang unik. Mungkin kita akan membicarakan mengenai Valentine selanjutnya ya. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Kami Seminari Tinggi mengucap
ucapkan selamat tahun baru Imlek. Sinian Kuaile Kung Si Pacai.